Sebagai mahasiswa teknik industri, kita seringkali membicarakan tentang efisiensi, produktivitas, dan pembangunan. Tetapi kita tahu bahwa pembangunan yang tidak terkontrol tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan membahas tentang isu yang tengah berada di Jakarta ini. Sebelum melanjutkan presentasi ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tera Syifa Maulana dengan NIM akhir 147 dan rekan-rekan saya. Saya Afifah Khairunisa dengan NIM akhir 140. Dan saya Pengawan Pangayuman dengan NIM akhir 141. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Yogyakarta. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah. Salah satunya adalah material vulkanik dari Gunung Merapi. Gunung ini secara berkala menciptakan material pasir yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai kebutuhan, terutama dalam bidang konstruksi. Penambangan pasir ini telah menjadi sumber penghidupan utama bagi komunitas yang bermukim di sekitar lereng Merapi. Namun, meskipun memberikan keuntungan, kegiatan ekstraksi pasir tersebut memiliki dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem di kawasan tersebut. Menurut penelitian oleh Bagus Wibowo pada tahun 2024, penambangan pasir ini menimbulkan dampak negatif, antara lain rusaknya jalan yang digunakan untuk keluar masuk area pertambangan pasir, terkikisnya tebing, perubahan pola aliran sungai, serta terganggunya ekosistem di sekitarnya. Pada dasarnya, aktivitas penambangan ini selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan pengawasan yang ketat serta regulasi yang tegas agar praktik penambangan tidak mengancam keselamatan lingkungan dan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan fact-based digunakan sebagai metode analisis sistematis untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi yang dapat digunakan untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan akar masalah ini, solusi yang tepat dan terarah dapat dirumuskan. Selanjutnya adalah perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini berangkat dari persoalan lingkungan yang telah dijabarkan oleh Yohan di latar belakang tadi, di mana timbul satu pertanyaan atau satu rumusan masalah, yaitu apa akar permasalahan dari aktivitas penambangan pasir di Yogyakarta sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah batasan dan asumsi, di mana batasan dan asumsi ini dibuat agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, di mana hanya dibatasi pada aktivitas penambangan pasir di wilayah Yogyakarta dengan kerusakan yang dikaji adalah hanya meliputi aspek fisik saja. Selanjutnya adalah penelitian ini menggunakan metode 5 Whys, di mana metode 5 Whys ini dapat menggali akar permasalahan secara lebih mendalam, serta literatur dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianggap relevan dan representatif. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab kerusakan lingkungan akibat penambangan, lalu menjelaskan dampak yang terjadi di lapangan dan merumuskan solusi agar aktivitas penambangan bisa berjalan lebih berkelanjutan. Selanjutnya, setelah tujuan, tentunya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah antara lain menambah wawasan tentang dampak penambangan pasir serta memberikan rekomendasi yang bisa diterapkan dalam pengelolaannya. Saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan laporan kami yang membahas tentang isu kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir khususnya di wilayah Yogyakarta. Kami di sini mengangkat 5 bab utama. Yang pertama yaitu bab pendahuluan yang akan berisi dasar dari awal penyusunan laporan kami, yang di dalamnya terdapat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan dan asumsi, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan laporan itu sendiri. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal mengenai konteks dan arah penelitian yang akan kami lakukan. Kemudian pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka akan memuat teori-teori yang mendasari penelitian kami, termasuk di dalamnya adalah teori tentang lingkungan, penambangan pasir, serta dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Dan kami juga akan mengulas hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan yang akan kami jadikan sebagai pedoman dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian akan dijelaskan bagaimana penelitian ini kami susun. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berupa telaah dokumen, jurnal ilmiah, dan selain itu kami juga menjelaskan bagaimana metode analisis data dan kriteria pemilihan sumber ini kami gunakan sehingga hasil yang diperoleh bisa kami pertanggungjawabkan. Selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, kami akan menyajikan hasil analisis dari berbagai referensi yang telah dikaji
dan fokus utamanya adalah pada pola kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir, faktor-faktor penyebabnya, serta respon kebijakan atau solusi yang telah diupayakan berdasarkan penelitian terdahulu. Pada bab terakhir, yaitu bab kelima, ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dimuat kesimpulan dari keseluruhan hasil kajian yang telah dilakukan. Selain itu, kami juga akan menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya maupun untuk pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir. Baik, demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Dewi Widian. Dari semua dampak yang disebutkan, termasuk kerusakan jalan, terkikisnya tebing, perubahan aliran sungai, gangguan ekosistem. Nah, dari situ mana yang paling kritis dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di antara semua dampak yang terjadi, dampak yang paling kritis adalah perubahan aliran sungai. Dampak ini dapat menimbulkan resiko bencana yang tinggi, dapat memicu tanah longsor yang mengancam nyawa, serta menyebabkan efek domino yang dapat mempengaruhi stabilitas lereng, pola hidrologi, dan fungsi sungai sebagai jalur lahar dingin Merapi. Hal ini juga merupakan ancaman bagi keselamatan publik karena memperparah resiko bencana di kawasan padat penduduk. Perkenalkan, nama saya Tanasha Zazabella Firisti. Izin bertanya, menurut kalian, kenapa pendekatan kualitatif lebih cocok digunakan untuk menganalisis kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir dibandingkan pendekatan kuantitatif? Baik, terima kasih izin menjawab. Jadi pendekatan kualitatif ini kami pilih karena fokus utama yang kami ambil bukan pada angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sudah terjadi. Dalam kasus kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir, kami ingin menelusuri bagaimana proses itu terjadi, apa dampaknya terhadap masyarakat dan alam, serta bagaimana respon kebijakan atau solusi yang muncul. Hal-hal seperti ini lebih cocok dianalisis melalui kajian literatur, deskripsi naratif, dan penelusuran sebab akibat, jadi bukan sekedar data numerik. Selain itu, data lapangan yang lengkap dan aktual bisa jadi terbatas atau sulit diakses, jadi pendekatan kualitatif berbasis studi literatur memungkinkan kami tetap bisa melakukan kajian secara mendalam dengan sumber-sumber yang sudah ada. Halo, perkenalkan, saya Yacinta, izin bertanya terkait presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Mau nanya, kenapa sih analisis dari isunya itu cuma diangkat dari wilayah Yogyakarta aja, sementara dari yang saya tahu pribadi itu penambangan pasir itu ada di berbagai tempat, tapi kenapa yang diangkat isunya hanya di Yogyakarta? Gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya Teroshi dengan NIM 147 izin menjawab. Tadi pertanyaannya adalah kenapa hanya isu penambangan pasir yang di wilayah Yogyakarta yang hanya kita angkat, bukan isu penambangan pasir di tempat lain. Jawabannya adalah yang pertama, bahwasanya di sini kami berada di wilayah Yogyakarta, jadi cakupannya itu masih di wilayah terdekat kita, di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah karena aktivitas penambangan pasir di Yogyakarta ini sangat intensif sehingga berdampak besar pada lingkungan sekitarnya. Salah satunya, beberapa contohnya adalah di kawasan lereng Gunung Merapi dan Sungai Progo, di mana kawasan tersebut merupakan kawasan rawan bencana. Lalu yang ketiga, alasannya adalah kami hanya ingin memperkecil ruang lingkupnya dikarenakan untuk memfokuskan penelitian ini dan analisis ini agar penjelasan akar masalahnya lebih spesifik dan mendalam. Jika kami tidak memperkecil ruang lingkupnya, takutnya adalah cakupannya menjadi terlalu luas sehingga pembahasannya terlalu umum. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas antusiasme dan pertanyaannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.